Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Seminar Penelitian Ekonomi Syariah, yakni Ibu Siti Adina Saadatir Rahmi, ME, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran Wanita Buruh Batu Bata dalam Ekonomi Keluarga di Desa Tembong Putih, Kecamatan Wanasaba. Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut di mana di Desa Tembong Putih ini terdapat beberapa kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara keseluruhan disebabkan banyaknya tanggungan. Hal tersebut membuat seorang istri atau ibu rumah tangga ini memilih untuk ikut mengambil pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang dimana di desa tersebut terdapat suatu industri batu bata yang memiliki pekerja atau kegiatannya itu kebanyakan ibu rumah tangga. Mereka memilih untuk bekerja guna untuk meningkatkan perekonomian keluarganya untuk mencapai kesejahteraan yang dilihat secara nilai-nilai Islam. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang perspektif ekonomi Islam terhadap peran wanita buruh batubara dalam ekonomi keluarga di Desa Tembong Putih, Kecamatan Wanasaba. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana peran wanita buruh batu bata dalam ekonomi keluarga di Desa Tembong Putih, Kecamatan Wanasaba. Yang kedua, bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peranan wanita buruh batu bata dalam ekonomi keluarga di Desa Tembong Putih, Kecamatan Wanasaba. Selanjutnya, kerangka teoritik. Yang pertama, konsep peran wanita. Yang kedua, konsep pekerja wanita. Yang ketiga, konsep pekerja wanita dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang keempat, perekonomian keluarga. Yang dimana konsep pertama, konsep peran wanita. Dalam kerangka ini menurut analisis peran wanita menurut Alifullahatin Utamaningsih dalam bukunya yang berjudul Gender dan Wanita Karir tahun 2017 membagi peran konsep wanita itu menjadi tiga. Yang pertama, peranan wanita dikelompokkan menjadi tradisional, transisi, dan egalitarian. Dan selanjutnya konsep pekerja wanita menurut Silalahi menjelaskan pekerja wanita adalah setiap orang atau hal ini adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga, konsep pekerja wanita dalam perspektif ekonomi Islam. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk melakukan pekerjaan selama pekerjaan itu membutuhkan dan mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, dan selama ia tidak mengabaikan peran-peran lainnya yang mesti dimainkan seperti sebagai umat, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, perekonomian keluarga. Menurut Dionawan Sumodiningrat, mendefinisikan ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Baik, selanjutnya kita ke metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang dimana tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan. Terus yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan di sini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling merupakan suatu cara untuk mengidentifikasikan, memilih atau mengambil data suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Terus yang kedua, sumber data sekunder. Dalam penelitian ini
peneliti data yang didapatkan dengan cara tidak langsung hanya melalui laporan-laporan, arsip-arsip, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terus yang ketiga, itu prosedur pengumpulan data. Pertama, menggunakan metode observasi. Peneliti menggunakan observasi non-partisipatif. Terus yang kedua, metode wawancara. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Terus yang ketiga, metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dapat memperoleh data, misalnya jumlah pengeluaran dan pendapatan dari pekerja wanita yang ada di usaha tersebut. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat, kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Yang kelima, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Terus yang kedua, diskusi teman sejawat, dan yang ketiga, kecukupan referensi, dan keempat, perpanjangan keikutsertaan peneliti. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.